Jadi Misal, enak apa ya kalau iya. ibarat pingin main ke perawan atau janda tuh langsung Buset. tengok denah, oh rumahnya si Jaina tuh Apalagi masalah perawan dan janda, RT itu sangat tahu. sangat paham. Iya jelas, ibaratnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dua Saudara dalam acara Humor Kami. Humor Kami kali ini kita akan membahas tentang wakil rakyat. Dan kita sudah mendatangkan langsung mantan RT di desanya. Oke, langsung saja kita tanya-tanyakan, kita bertanya pada beliau. Assalamualaikum Pak RT. Bagaimana kabarnya sekarang Pak RT? Anda ini menjabat RT ini masih sampai sekarang menjabat RT? namanya juga mantannya sudah lah. Oh, sudah berlalu ya? Ya iya, namanya mantan RT berarti kan kita sudah berhenti. Katakan saja saya ini adalah alumni RT 0203. Pada tahun berapa itu Pak RT? Pada tahun berapa, bagaimana ini maksudnya? Menjabatnya itu? Awalnya apa Awalnya. berakhirnya? Awalnya dan sampai berakhirnya itu? Sebenarnya saya ini sekitar berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun itu. Sejak masuk tahun 2013-an sampai tahun 2016, sekitar 16. Berapa itu? 2014 berarti 13 13 berarti 3 tahun itu. tahunannya mungkin. Belum pas berarti satu periode ya. Tapi saya lihat-lihat Periode Anda apa? ini masih muda. Rokok dulu deh. Oh iya ya, silakan merokok dulu. Pada umur berapa usia Anda menjabat sebagai RT itu? Sekitar umur berapa ya? Masih belasan. Masih belasan sudah menjabat RT. Apakah masyarakat percaya gitu? Apa tidak? Salah, bukan belasan. Udah puluhan. Berapa ya? 20, 30, sekitar 22-an, 22. Baru lulus SMA. Iya, 22-an. Sekitar 22-an saya masuk kuliah. Beberapa tahun kemudian saya langsung menjabat RT sebagai ganti daripada ayah saya. Jadi saya melanjutkan jabatan RT itu dari ayah saya. Iya. Berarti pada usia muda itu bagaimana itu mengurus masyarakat yang sudah tua? Kadang-kadang kita bicara orang tua aja ngurus anak muda itu agak susah. Lah kita bicara sebaliknya, anak muda mengajari atau sosialisasi kepada orang tua, gimana caranya itu Pak? Nggak tahu saya juga. Waktu itu saya orang masih belum tahu, jadi ya saya jalanin saja, nggak tahu prosesnya. Tapi sebenarnya itu orang tua itu asalkan kita benar-benar diurus apa itu ya mudah. Namun memang di sisi lain orang tua tentang masalah pengurusan seperti itu sangat sekali disukai ketika kita datang ke rumahnya, daripada orang tua itu mendatangkan kepada Berarti langsung survei ya jadi ke kalau dalam marketing itu namanya door to door apa? Iya, Ya langsung ya. Saya sebagai RT yang masih belum tahu tentang seluk-beluk RT, maka saya terjun ke tempat RT satu-satu itu. Iya. Ada yang komplain Pak tentang pemimpinan Bapak ini? Ya banyak sekali, namanya juga kepemimpinan yang baru jadi, baru ada pengalaman, terus mengurus berapa kartu keluarga, kan berapa kakak di desa saya tuh. Sekitar 80 kakaan kalau nggak salah.
Dari segi 80 kakak juga, itu di dalam satu kakak kan ada beberapa iya ada Keluarga. beberapa keluarga, ada beberapa orang lah dari satu kakak. Terus misalnya ayah, ibu, anaknya berapa. Ada yang belum punya KTP, ada yang sudah punya KTP. Itu semua harus diurus oleh RT. Sedangkan saya RT-nya baru mulai. Saya tidak tahu seperti apa caranya, tapi saya terjun saja biar saya tahu siapa orangnya, dari sudut mana, batas RT ini sampai mana. Saya harus tahu. Dengan cara bagaimana saya harus tahu? Dengan cara saya harus terjun langsung ke masyarakat biar tahu semua ini orang kepala keluarganya ini, anaknya ini. Nah, ada anaknya yang satu keluar negeri, ada yang satu masih SMA, itu harus tahu semua. Tapi dan sampai situ juga saya masih belum tahu cara bagaimana mengumpulkan data-data RT. Semua tuh masih polos lah, saya nggak tahu deh pokoknya. Kalau dulu bos. Iya. Menarik sekali kita. Tapi masyarakat ini sebenarnya kurang terlalu paham peran RT itu sebenarnya kayak apa. Apakah khusus bikin KTP doang? Apakah yang lain-lain? Apa gimana? Dalam bansos itu RT itu perlu nggak itu turun tangan? Sebenarnya sebelum bantuan bansos, bantuan operasional apa tuh? Iya. Sosial. Iya, bansos, bantuan sosial itu sebelum bantuan itu turun ke masyarakat, itu turun sebenarnya itu di RT. Karena RT tersebutlah yang memiliki data daripada masyarakat. Jadi sebenarnya yang mengetahui seluk-beluk mana RT yang miskin, mana masyarakat yang miskin dari segi RT itu, yang tahu itu adalah RT. Karena RT lah yang terjun ke masyarakat. Jadi jika langsung menebak-nebak belum tentu, tanya aja RT itu tahu sebenarnya. Ini yang paling ini juga jelek rumahnya tapi sawahnya lebar, mungkin dia tidak mau rumahnya dibagusin. Ini yang rumahnya bagus tapi mungkin dari keluarga dari luar negeri saja, hanya bikin rumah, bikin rumah, tahu habis luar negeri nggak ada uangnya. Entah itu cara mindsetnya tidak tepat atau bagaimana. RT itu sangat paham tentang masalah seperti itu sebenarnya. Kecuali yang dalam artian sudah tahu si A ini bener-bener miskin. Entah itu dari tangga RT sebelah atau dari masyarakatnya betul miskin, silakan ditembak. Maksudnya bantuan apapun silakan ditembak, silakan. Iya, karena zaman sekarang ini kebanyakan masyarakat mengeluh karena orang yang miskin nggak dapat bagian, orang yang ibarat sudah rumahnya bagus inilah itulah dapat bagian. Karena dari segi itu ya Pak ya, kadang-kadang menilai perekonomian masyarakat itu emang susah sekarang Pak ya. Sebenarnya masyarakat itu ya tombaknya di RT, masyarakat desa sampai ke atas tuh. Kalau dibagi langsung ke misalnya RW juga kan memperangkatin desa-desa. Bukan desa-desa, memperangkatin RT. Satu RT, satu RW, ada berapa RT? Misalnya ada 3. RW juga tidak tahu, masih belum tahu mungkin. Karena tahunya itu ya RW itu, RT itu, RT ini. Saya memimpin RT memimpin masyarakat. Kadang juga RT sesama RT tidak tahu masyarakatnya. Saya ada segini, si RT sebelahnya ada segini, cuman tahu nama saja, anaknya kadang juga tidak tahu. Nah, lebih baik itu sebenarnya ujung tombak dari pembangunan masyarakat itu adalah di RT. Jika RT itu bagus, ya insya Allah ke atasnya bisa. Bagaimana Bapak RT ini mengenali masyarakat satu persatu itu Pak? Bagaimana caranya? Sebenarnya tadi sudah ngomong, sebelum kita perkenalan, alangkah baiknya kita terjun dulu ke masyarakatnya tuh, terjun maupun itu RT baru maupun RT lama. Karena jika sudah terjun maka dia tahu, paling tidak taruhlah 1 bulan ada raskin. Sebelum acara raskin diketok palu tok langsung datang ke rumah Pak RT. Ya kan? Itu lebih baiknya kita terjun dulu, raskin datang, otomatis kan tahu.
Nah kemudian lagi 2 lagi misalnya bulan depan lagi Raskin datang. Nah dengan acara seperti itu otomatis dengan mengenal sendiri, oh tanggal sekarang Raskin datang dengan lewat omongan, ya udah langsung ke Pak RT. Larinya tuh langsung, tidak usah basa-basi lagi, langsung ke Pak RT. Tidak ada, oh saya tidak tahu, kan udah pernah saya puterin satu-satu rumahnya misalnya. Waktu perkenalan pribadi saya kepada masyarakatnya juga saya tidak tahu batasnya bagaimana, dari mananya tuh, apalagi saya yang masih polos. Tapi dengan berjalannya beberapa tahun, ya sedikit sudah mengerti tentang masyarakat. Wah RT, wah ada RT. Iya, kayak gitu. Itu Pak, kalau itu kan Bapak kan menjabat kan antara 3 tahun 4 tahunan ya, 1 tahun lagi. Kira-kira kalau kedepannya mindset Bapak itu bagaimana menjalankan RT yang baik itu? Diminum dulu Pak. Biar apa ya, kalau ada orang yang pingin bertanya rumahnya si A bagaimana, apakah Pak RT harus datangi ke rumahnya apa gimana? Sebenarnya RT yang baik ini menurut saya, ya silakan, kalau mau memang ditiru ya silakan. Yang pertama, RT harus memiliki data rakyat. Data rakyat, iya. Yang pertama dulu dipisahkan dulu. Yang pertama memiliki data rakyat. Contoh, satu keluarga, Iya. ada kakaknya kan? Ada kakak. Nah di satu keluarga tersebut siapa saja yang memiliki KTP? Iya. Ya udah di staples saja, satu kakak ada berapa KTP, yang belumnya siapa. Setelah data itu terkumpul baru dipisahkan nanti tuh, dikelompokkan maksudnya. Ini yang memiliki KTP ada sekian, yang tidak sekian, yang masih sekolah sekian. Semuanya harus diperinci, karena ketika sudah memiliki data tersebut, siapapun yang bertanya bisa dijawab. Jadi mudah gitu ya, Pak. Setelah sudah memiliki data, prinsip yang selanjutnya membuat sebuah tempat atau denah. Bahasa kerennya GPS lah. Iya. Siapapun orang dari jauh, dari mana, dari luar negeri atau dari luar desa saya, menanyakan di RT saya dengan nama lengkap seperti ini, nama lengkap seperti ini, terus ada petanya, rumahnya di sebelah mana. Secara tidak langsung ketika RT sedang macul, ada denahnya, dia langsung ke rumahnya. Posisi denah seperti ini, rumahnya seperti ini. Jadi enak apa ya kalau ibarat pingin main ke perawan atau janda tuh langsung tengok denah, oh rumahnya si Jaina tuh. Apalagi masalah perawan dan janda, RT itu sangat tahu, sangat paham. Ya jelas. Ibaratnya itu termasuknya data kematian. Sebenarnya juga itu harus dibikin. Jangan di desa saja yang tahu, lebih baik RT juga. Misalnya ini data kelahiran seorang anak di desa saya, kartu keluarga bapak siapa namanya, semisal contoh Sutiman, Bapak Sutiman misalnya tuh, Bapak Sutiman ada anak kelahiran si A, ada lagi yang meninggal. Jadi ada data kelahiran, ada data meninggal. Otomatis ketika data yang kematian tersebut, otomatis kan ada janda dan ada duda. Jika mau cari jodoh, tanya ke RT, itu lebih tepat sebenarnya. Ada yang belum nikah, di RT ada, ini masih SMA, ada. Iya. Sebenarnya RT itu yang maju itu RT sebenarnya tuh. Yang harus maju. Iya, yang harus dikelola. Cuma perangkat desa itu tahu ya aliran-aliran bantuan apa tuh di RT sebenarnya tuh datang. Ya iya memang benernya langsung tes ke perangkat desa, desanya ke RT urus beres. Jadi RT sebenarnya itu ya sangat memudahkan perangkat desa juga jika RT-nya benar-benar aktif mengatur dan mengelola cara kinerja RT yang baik seperti itu. Data yang pertama. Jika tidak ada data, jangan tanya RT akan maju. Tanya ini si A, dulu siapa ya? Bagaimana jadi RT yang bagus jika ditanya namanya si A, katanya RT yang ini tidak tahu. Saya melihat daripada KTP ini RT-nya 2, RW 3 atas nama ini. Tidak ada datanya, tidak dicocokkan. Tidak bisa. Kalau ada dicocokkan, oh ada nih nomornya ini.
ini bukan yang dimaksud tangan anta yang Anda cari. Jika benar, silakan datang di rumahnya nomor 11 dalam peta saya. Hitung aja dari sini. Tuh 2, 3 sampai 11. Datanya bener enggak orangnya? Silakan. Berarti otomatis kalau kayak gitu sudah kontrol, mau ngadain acara-acara kayak semacam 17-an juga gampang kalau kayak gitu ya Pak ya. Acara 17-an, acara-acara yang lain memang sebenarnya diadakan per RT itu lebih meriah. Lebih meriah. Iya. Terus memang dari segi iuran itu sangat berat sih sebenarnya. Beratnya satu, mengapa dirokodin Pak biar enak. Satu, karena memang iuran apa ya namanya tuh, mengandung ya dalam artian pungutan, sifatnya itu pungutan. Jadi mungkin ada keberatan, ada ketidakan. Alangkah lebihnya lebih dari yang terkecil aja, misalnya 1.000 masih berat, 1.000 masyarakat ya udah 500. Iya, karena kebanyakan kan tiap ada event kan 25.000, 20.000 berat kan. Iya, lebih baik itu dia agendakan saja, misalnya 1 hari, 2 hari 500, 100, 300, atau ada kotak muter, atau ada di atasnya uang recehan. Nah, ketika suatu saat ada acara, entah itu Agustusan, entah itu Maulid Nabi, suatu Muharram, Isra Mi'raj diadakan dalam satu RT, enggak usah mengutin biaya lagi karena RT sudah memiliki kas tersendiri. Jika kas sudah ada, maka acara tinggal kumpul saja, makan gratis. Dari mana uangnya? Kebersamaan yang kita cari, kebersamaan yang kita kelola seperti itu. Jadi jika seperti itu sudah berjalan, RT sudah enak lagi. Bantuan juga dipercaya, nanti RT sudah ada, ini ada bantuan masuk. Sangat luar biasa. Pas Bapak itu menjabat RT, pas zamannya Bapak menjabat RT itu, lurah atau itu memantau ya kayak itu? Lurah atau memantau tidak? Ya jelas memantau lah, yang namanya lurah atau kubu. Ya namanya kubu pasti kan kita juga sebagai bawahannya, otomatis kan ketika ada apa namanya kubu misalnya berkeliling ya kita sapa dia, otomatis secara tidak langsung dia juga memantau kita dari segi kinerja atau bagaimana. Oh aman beres raskin aman. Orang atas juga gampang ya Pak ya membuat mengontrolnya, karena dari bawah dulu berarti kita itu. Kalau dari bawah bagus berarti ke atasnya juga bagus, tapi kadang-kadang dari atasnya bagus juga bawahnya belum bagus mah susah. Jadi memang sebenarnya ya dari bawah terus ke atas, dan lebih bagus juga dari atas juga ke bawah. Dalam artian dari ke atas, misalnya dari sumber dana baik terus ke bawah. Ini dari segi ke bawah ke atas itu masalah perdataan. Karena tidak mungkin datangnya keuangan menurut saya atau bantuan dari bawah ke atas. Iya. Otomatis bantuan itu dari atas ke bawah. Iya. Nah, dari atas itu meyakini bahwa data kita itu benar-benar real itu ketika dari bawahnya sudah mendata. Jika bawahnya belum mendata, atasnya kacau, ya pasti kok saya tidak dapat, pasti dia dapat, dia ke orangnya sugih, dia kan sudah ada analisis data, sudah ada analisis sebelumnya siapa yang dalam kategori mendapatkan bantuan, siapa yang tidak mendapatkan bantuan, seperti itu. Kita aja masih pakai gas melon. Gas melon kan orang miskin. Iya. Sedangkan pemerintah mengusulkan gas warna gas pink ya. Gas melon kan orang miskin. Coba aja ada nggak orang-orang yang rumahnya besar, tangannya begini besar masih pakai gas melon nggak? Ya kalau begini ya orang miskin ya. Tapi pantas tidak ya, terserah kalian juga yang menilainya sendiri. Gas melon itu gas orang miskin. Tulisannya aja coba aja lihat. Pesan-pesan terakhir Pak buat Bapak, buat masyarakat atau buat RT yang sekarang menjabat, gimana ya ini Pak bagusnya? Bagi saya tadi gampang dipotong ya.
nongkrong. Bagi saya, yang pertama RT itu harus memiliki data. Yang pertama. Iya. Atau dibalik, RT itu harus kenal dengan masyarakat. Ketika sudah kenal dengan masyarakat, RT harus memiliki data. Ketika sudah memiliki data, RT harus memiliki atau membuat sebuah denah. Ketika sudah membuat denah selesai, RT itu harus dalam artian ya kategorinya namanya juga rukun tetangga. Iya. Ya sangat mengayomi lah tentang masyarakat tuh, bagaimana ada solusi pertanyaan, bagaimana cara bikin KTP, misal bagaimana cara bikin KK, dijawab dengan singkat dan tepat, jangan terlalu muter-muter. Agar misalnya bagaimana cara bikin KTP, kamu datang ke ini, setelah itu selesai, misalnya datang lagi ke saya, ke situ langsung ke situ, udah begitu aja misalnya. Dan RT juga harus bersama-sama membangun, jangan dalam kategori tinggal tunjuk. RT juga harus turun bersama masyarakat dalam membangun RT-nya. Setelah RT itu sudah terbangun semua, misalnya R1, R2 sampai ujung, ya nanti bisa jadi RT itu bisa jadi desa itu ya mudah mengelola masyarakatnya, RT-nya aktif, desanya juga insya Allah maju. Iya. Seperti itu. Kalau RT itu sistemnya pemilihan atau dipilih itu, Pak? Coba aja lihat di Wikipedia ya, rukun tetangga. Ya, sekilas misalnya RT itu biasanya tuh ya kayak organisasi masyarakat atau bagaimana itu ya. Intinya masyarakat, konon RT masyarakat. ya, dari RT entah itu sistemnya sekarang mau dipilih dari desa ke atau ditunjuk oleh masyarakat, udahlah si A aja jadi RT. Iya, misal setelah itu diajukan ke kepala desa, oh ya udah ini kayaknya bagus misalnya. Coba aja lebih tepat ada di Wikipedia tentang masalah rukun RT itu, rukun tetangga itu, atau disebut dengan RT. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya kali ini, atas partisipasinya datang ke sini. Makasih Pak. Ya sama-sama. Itu aja ya, mungkin dari poin pertama, mengenal masyarakat. Kita harus mengenal. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak RT. Terima kasih dua saudara yang sudah menyaksikan. Saya Indra Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.